Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Lintan Safira, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Teknologi Makandrea, Bali. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang karya tulis ilmiah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Nah, adapun judul yang saya buat yaitu Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Di mana sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Indonesia merupakan negara dengan keragaman sumber daya alam yang melimpah dengan dilewati oleh garis khatulistiwa yang menjadikan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis sehingga berdampak pada luasnya hutan, hujan tropis yang tersebar di wilayah Indonesia. Selain itu, negara Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif yang berdampak pada kesuburan tanah. Indonesia juga dihimpit oleh 2 samudra, menambah keragaman sumber daya hayati yang tersedia. Melimpahnya sumber daya alam yang tersedia belum banyak dimanfaatkan secara menyeluruh oleh berbagai pihak, di mana pembangunan yang semakin meningkat dan diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam yang semakin meningkat. Kebutuhan manusia yang semakin beragam dan meningkatnya jumlah penduduk menjadi meningkatnya kebutuhan dan semakin beragamnya kebutuhan hidup. Berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi menjadi beberapa peluang usaha oleh mereka yang peka terhadap perubahan dan dalam pengolahan hasil bumi yang ada di sekitar lingkungan dengan munculnya industri-industri mulai dari industri pangan, industri pengolahan, sampai industri pemenuhan kebutuhan lainnya. Pembangunan di berbagai sektor industri-industri seperti sektor pertanian dan pertambangan serta kelautan yang memiliki peluang besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan sektor industri pengolahan sering mendapat prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan yang dominan diterapkan oleh negara berkembang. Hal ini dikarenakan sektor industri pengolahan banyak dianggap sebagai perintis pembangunan. Dengan kebijakan pembangunan di dalam sektor industri yang mengarah pada pertumbuhan industri-industri yang memiliki peluang besar dalam perekonomian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan manusia dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang hayati dan non-hayati. Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 menyatakan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. Pada dasarnya, semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Namun, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yakni tumbuhan, hewan, dan juga mikroba. Pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi manusia biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni sandang, pangan, dan papan. Pemanfaatan sumber daya alam non-hayati seperti matahari, air, udara, tanah, dan hasil tambang merupakan sumber daya alam non-hayati yang juga dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam non-hayati, energi matahari digunakan manusia dan makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga digunakan untuk membangkitkan listrik, tenaga surya, air, tanah, dan udara juga dimanfaatkan manusia untuk menopang kehidupan, untuk bercocok tanam, dan juga sebagai tempat tinggal. Adanya sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam seperti hewani, tumbuh-tumbuhan, dan sumber daya alam non-hayati seperti minyak, logam, dan gas alam perlu benar-benar diperhatikan pemanfaatannya. Sebagai negara yang luas, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya, baik itu berasal dari petani, perkebunan, dan pertambangan. Meski jumlahnya sangat melimpah, penggunaan sumber daya alam harus tetap dibatasi dan dipelihara untuk proses yang berkelanjutan dan secara berkesinambungan. Sumber daya alam yang berasal dari hewani dan tumbuhan merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebanyakan sumber daya alam ini diolah sedemikian rupa hingga bisa menjadi macam-macam bentuk pangan bagi manusia maupun hewan di bumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari manusia atau industri. Sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas misalnya bermanfaat sebagai sumber bahan bakar yang bisa menghidupkan listrik dan kendaraan bermotor. Selain minyak bumi dan gas, sekarang energi matahari dan angin sudah mulai digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan gas untuk sumber energi dan bahan bakar. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serai, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melalui pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat, asas, dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarui. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan. Setiap pelaksanaan pembangunan akan selalu bersinambungan dengan persoalan eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi yang tidak tepat kerap kali menimbulkan perusakan terhadap sumber daya alam,
Perusakan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana, sehingga sumber daya alam tersebut, baik kualitas maupun kuantitasnya, menjadi berkurang dan akhirnya akan habis. Sekian video presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.